Baik, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi. Bu. Nah, bisa dengar suara Ayo. saya? Bisa, Bu. Ya. Jadi selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita masuk pertemuan pertama perkuliahan administrasi pelayanan kesehatan. Ya. Nah, ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa peminatan administrasi kebijakan kesehatan ya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Bu Enita, biasanya saya dipanggil dengan Ibu Nita. Ya, saya sebagai dosen tetap di Universitas Yayasan di Yayasan Universitas Indonesia Program Studi Kesehatan Masyarakat pada peminatan AKK ya. Jadi saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Administrasi Pelayanan Kesehatan selama 1 semester ini. Nah, sebelum saya menyampaikan materi perkuliahan kita, saya akan memperlihatkan kepada kita semua rencana pembelajaran perkuliahan kita selama 1 semester ya. Bisa nampak di layar masing-masing. Terlihat, Bu. Ya, jadi ini merupakan rencana pembelajaran kita 1 semester, ya, di mana ini merupakan kontrak perkuliahan kita. Ya, jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, ya, mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Universitas Prima Indonesia semester 5 peminatan administrasi kebijakan kesehatan mampu menjelaskan dan memahami pengelolaan pelayanan kesehatan melalui upaya penerapan fungsi-fungsi manajemen administrasi kesehatan. Ya, jadi dalam RPS ini ada 16 kali pertemuan, ya, di mana dibagi 3. Pertemuan pertama dan sampai ke-7 itu merupakan perkuliahan dan pertemuan ke-8 kita mengadakan UTS. Ya, kembali kita kuliah dilanjutkan pada pertemuan ke-9 dan ke-15. Ya, nanti di akhir pertemuan ke-16 kita mengadakan ujian akhir semester. Ya, nah nanti masing-masing bisa lihat RPS ini di dalam Spada ya. Nah, di sini ada poin penting yang wajib kita perhatikan. Akan ada kriteria untuk evaluasi atau penilaian ya. Jadi di sini setiap kita ya atau kalian yang mengikuti perkuliahan ini akan dievaluasi dalam bentuk pretest dan posttest ya, di mana ini sebagai indikator keberhasilan kalian mengikuti perkuliahan dan untuk menilai keaktifan kalian. Jadi saya mohon ya kerjasamanya kita dalam mengikuti perkuliahan ini supaya berjalan dengan baik. Ya, masing-masing nanti bisa lihat. Setelah ini saya akan melanjutkan ke materi kita ya di pertemuan pertama ya, bisa kita lihat kita di sini akan membahas tentang administrasi kesehatan ya. Langsung saja ke materinya. Ya, ya, administrasi kesehatan ya di pertemuan pertama kita, di mana di sini ya capaian pembelajaran setelah mengikuti materi ini, mahasiswa-mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Universitas Prima Indonesia semester 5 peminatan administrasi kebijakan kesehatan mampu menjelaskan dan memahami batasan administrasi ya, unsur pokok administrasi kesehatan serta manfaat administrasi dalam kesehatan ini. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada kita semua, apa yang dimaksud dengan administrasi? Yuk, silahkan Nadia. Apa yang kamu ketahui tentang administrasi, Dek? Nadia, bisa dengar suara saya? Administrasi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penilaian, dan pengendalian. Ya, bagus ya. Oke, jadi secara terminologi dari kata administrasi ini bisa diartikan
memberikan pelayanan kesehatan ya. Namun secara terpisah bisa juga diartikan menurut para ahli ya. Saya ambil hanya beberapa ataupun satu yang menjelaskan bahwa administrasi ini adalah suatu proses dengan mana upaya untuk mencari tujuan tertentu dapat dilaksanakan dan diawasi. Kemudian pengertian kesehatan itu sendiri menurut Undang-Undang Kesehatan 23 tahun 92, kesehatan itu adalah suatu keadaan ya sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya. Nah, selanjutnya pasti kita akan bertanya, bagaimana sebenarnya penerapan administrasi tersebut dalam kesehatan? Ya, jadi saya buat suatu ilustrasi dari bagan ini bisa kita lihat dari masalah kesehatan yang muncul yaitu TBC. Ya, nah kita ketahui bahwa dengan adanya penerapan ilmu dan teknologi kedokteran merupakan cara yang paling efektif ya untuk mengatasi penyakit TBC ini, yaitu dengan imunisasi BCG. Namun ya selanjutnya perlu dilakukan penerapan ilmu dan teknologi administrasi, mulai dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi sumber tenaga, dana sarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan ya, sehingga pengobatan TBC tadi bisa tetap sasaran ya, tepat sasaran, tepat juga kebutuhannya. Ya, jadi dengan adanya penerapan ilmu teknologi administrasi dan ilmu teknologi kedokteran yang secara bersamaan, maka diharapkan pelayanan kesehatan itu akan terselenggara. Ya, jadi kalau hanya penerapan ilmu teknologi saja dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah, ya karena itu tadi, ya ada aspek-aspek yang harus diperhatikan dari sudut efisiensinya, ya. Oke. Nah, selanjutnya batasan administrasi ya. Ada yang mengatakan administrasi itu berbeda dengan manajemen, ada juga yang mengatakan administrasi itu sama dengan manajemen. Nah, saya mau bertanya dulu, apa perbedaan antara administrasi dengan manajemen? Yuk, silahkan. Siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan administrasi dengan manajemen? Yuk, silahkan. Maya mungkin bisa menjelaskan, Dek. Menurut saya, Ya, administrasi seluruh kegiatan yang mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. iya, Sedangkan manajemen menentukan kualifikasi calon pekerja, Bu. ya bisa. Ya, jadi eh, bisa diterima pendapatnya. Jadi di sini saya jelaskan ya kenapa dikatakan administrasi berbeda dengan manajemen dan dikatakan administrasi sama dengan manajemen ya. Nah, yang mengatakan administrasi berbeda dengan manajemen, mereka menganggap bahwa administrasi ini adalah pekerjaan yang lebih rendah dari manajemen. Ya, ada juga mengatakan administrasi lebih tinggi dari manajemen. Apa alasannya? Ya, jadi menurut para ahli di sini menyatakan administrasi lebih rendah dari manajemen karena pekerjaan administrasi itu hanya melaksanakan kebijakan ya yang telah ditetapkan, sedangkan pekerjaan manajemen hanya merumuskan kebijakan. Jadi beliau menganggap bahwa administrasi ini adalah lebih rendah dari manajemen. Sedangkan administrasi lebih tinggi dari manajemen menurut Herman Pinter mengatakan bahwa administrasi ini adalah seni ya. Sedangkan manajemen hanya mengelola bagaimana hubungannya dengan sumber saja yang pada dasarnya merupakan bagian dari pekerjaan administrasi. Nah, di sini mengatakan administrasi sama dengan manajemen. Nah, alasannya di sini karena kegiatan manajemen itu, kegiatan administrasi itu menyangkut kegiatan manajemen, di mana suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, sampai dengan penilaian sumber tata cara kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan terhadap kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa sebenarnya ya administrasi dan manajemen itu sama-sama melaksanakan fungsinya yaitu mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian sampai dengan penilaian terhadap sumber daya tersebut. Ya, jadi bisa dipahami kenapa disebutkan bahwa administrasi sama-sama dengan manajemen. Ya. Jadi sebenarnya pengertian administrasi itu apa? Ya, jadi pengertian administrasi kesehatan itu adalah suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap sumber tata cara kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Ini adalah pengertian administrasi kesehatan. Ya, jadi bisa kita pahami bahwa di dalam administrasi kesehatan itu ada proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian sampai kepada pelaksanaannya. Ya, jadi sama-sama melaksanakan fungsi manajemen. Ya, selanjutnya unsur pokok administrasi kesehatan. Ya, bisa kita lihat pada slide ini ada terdiri dari masukan, proses, keluaran, sasaran sampai dengan dampak. Nah, apa saja yang termasuk dalam proses, yang termasuk dalam masukan? Ya, nah masukan itu terdiri dari sumber, tata cara, dan kesanggupan, di mana sumber itu terdiri dari tenaga, ya tenaga, sumber daya kesehatannya, ya sumber daya manusia kesehatannya, modal dan alamiah di luar dari sumber dari tenaga kesehatan maupun modal, ya ada tata cara, ya, dan kemudian tata cara ini merupakan prosedur, ya, dari penerapan ilmu teknologi yang digunakan, ya. Kesanggupan ini bisa dinilai dari keadaan fisik, ya, tenaga kesehatannya ini bisa dipengaruhi oleh kemakmuran suatu negara, ya, tentu akan berbeda untuk setiap negara dari keadaan kesehatan maupun gizinya, ya. Nah, ada unsur proses, ya, di mana proses ini merupakan fungsi administrasi dimulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan anggaran, kemudian ada pengorganisasian, ya kegiatannya itu terdiri dari penyusunan staf, pelaksanaan, ya kegiatan itu terdiri dari pengarahan, koordinasi, bimbingan, penggerakan, dan pengawasan. Kemudian ada yang terakhir, ada proses penilaian. Di sini kita melakukan penyusunan laporan. Kemudian masuk kepada tahap keluaran, ya. Nah, di sini ada keluaran yang dihasilkan yaitu pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian masuk kepada unsur sasaran. Nah, sasarannya ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian ada dampaknya. Dampak ini adalah meningkatkan derajat kesamaan, ya. Jadi bisa kita pahami bahwa dari pengertian administrasi kesehatan di atas, ya, dapat kita lihat pada unsur pokok administrasi kesehatan di dalam tahap proses ini, ya. Nah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengarahan, ya, pelaksanaan sampai dengan penilaian, ya. Nah, ini, ya, antara masukan, proses, keluaran, sasaran, dan dampak ini, ya, bisa kita lihat adanya hubungan di antaranya, ya, yang pada dasarnya identik dengan hubungan sistem, ya. Nah, karena itu, ya, pekerjaan administrasi kesehatan ini sama dengan pekerjaan sistem, ya. Mohon dipahami, ya, di sini. Nah, jadi perhatian utamanya administrasi kesehatan ini berhubungan erat dengan sistem, maka dikenallah dengan sistem kesehatan, di mana objek dan subjek administrasinya itu adalah kesehatan. Ya, bisa dipahami, ya, sampai di sini. Ya, unsur pokok administrasi kesehatan itu terdiri dari masukan, proses, keluaran, sasaran, sampai dengan dampak. Nah, apa yang menjadi bagian dari masukan, proses, sampai kepada dampak ini dilihat hubungannya
identik dengan sistem, ya. Nah, sistem ini adalah sistem kesehatan, ya, yang dikenal dengan sistem kesehatan. Kemudian ini menjadi objek dan subjek dari kesehatan tersebut, ya. Administrasi ini menjadi objek dan subjek dari kegiatan administrasi, yaitu kesehatan. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. saya lanjut ya. Nah, ruang lingkup administrasi kesehatan. Ya, ruang lingkup administrasi kesehatan itu terdiri dari kegiatan administrasi itu sendiri. Ya, mulai dari melaksanakan perencanaan, pelaksanaan penilaian, yang untuk kemudian perencanaan berikutnya itu berulang, ya. Jadi ruang lingkup administrasi kesehatan ini adalah kegiatan administrasi yang dilaksanakan secara berulang dan berkesinambungan, ya. Bisa kita lihat mulai dari tahap perencanaan, kemudian masuk kepada pelaksanaan, lalu masuk ke tahap penilaian. Nah, dari hasil penilaian ini akan masuk kembali ke tahap perencanaan. Nah, ini adalah kegiatan yang berulang. Inilah yang dimaksud dari kegiatan administrasi tadi, ya. Merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan, ya. Ini merupakan salah satu ruang lingkup dari administrasi kesehatan, ya. Nah, yang kedua, ya, merupakan objek dan subjek administrasi. Seperti saya katakan atau saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa unsur-unsur pokok tadi ya identik dengan subjek, di mana ya pekerjaan administrasi itu, di mana objek dan subjek pekerjaan administrasi itu adalah kesehatan, ya. Jadi membutuhkan kegiatan fungsi administrasi di dalamnya, ya, di mana objek dan subjek sistem kesehatan itu adalah subsistem pelayanan kesehatan dan subsistem pembiayaan kesehatan. Jadi dengan adanya kegiatan fungsi administrasi, maka subsistem pelayanan kesehatan dan subsistem pembiayaan kesehatan ini bisa dikelola, ya, dengan adanya administrasi kesehatan. Oke. Nah, apa sebenarnya manfaat dari administrasi kesehatan? Ya, jadi dengan adanya administrasi kesehatan, maka dapat dikelola sumber, tata cara, kesanggupan secara efektif dan efisien. Ya, sumber tadi sudah saya katakan di awal. Ya, ada tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatannya. Ya, ada dananya, ya, ada anggarannya. Kemudian ada tata cara. Ya, tata cara ini adalah prosedur, ya, prosedur yang diterapkan karena adanya penerapan ilmu teknologi, ya, ada kesanggupan, ya. Jadi dengan adanya sumber tata cara dan kesanggupan ini dikelola dengan administrasi kesehatan tersebut, ya. Nah, kemudian ada manfaat dengan administrasi kesehatan dapat dipenuhi kebutuhan dan tuntutan secara tepat dan sesuai. Nah, yang terakhir, dengan adanya administrasi kesehatan dapat disediakan dan diselenggarakan upaya kesehatan sebaik-baiknya, ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya administrasi kesehatan bukan hanya berupa menghasilkan keluaran yang berlebihan maupun keuntungan saja, melainkan dapat menimbulkan dampak positif untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi dengan adanya penerapan administrasi kesehatan, maka aspek efisiensi ya dapat lebih dioptimalkan. Ya, nah, sampai di sini ya slide kita. Ada sekiranya pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya, siapa? Maya? Iya, Bu. Ya, silahkan, Dek. Bu, dalam penerapan administrasi kesehatan, bisa tidak untuk mencari keuntungan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, seperti yang saya sebutkan di slide ini, ya, bahwa administrasi kesehatan itu bukan hanya berupaya menghasilkan keuntungan saja. Ya, mengapa? Ya, karena pada dasarnya, ya, penerapan administrasi kesehatan itu tidak dimaksud untuk mencari keuntungan, ya, tetapi digunakan ilmu administrasi ini, ya,
untuk menerapkan aspek efisiensi dalam penyelesaian masalah kesehatan, ya. Nah, menggunakan ilmu teknologi kedokteran untuk pemenuhan aspek efektivitas dalam mengatasi masalah kesehatan, ya. Seperti contoh yang saya share di awal, ya, penerapan ilmu administrasi, ya, bisa dilihat pada bagian ini, ya. Jadi dengan adanya ilmu teknologi dan kedokteran dianggap paling efektif untuk mencegah penyakit. Dengan adanya ilmu dan teknologi administrasi untuk memenuhi aspek efisiensi dalam mengatasi masalah kesehatan ini. Ya, sampai sini bisa dipahami, Maya dan yang lainnya? Bisa, Bu. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, Tadi silahkan, kan Emi. di slide pengertian administrasi itu kesehatan ada disebut tuntutan dan kebutuhan masyarakat kan, Bu? Ya, sebentar ya. Ya, ini administrasi kesehatan. Ya, Ya, di situ kan disebut adanya disebut tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi yang mau saya tanyakan itu apakah setiap tuntutan itu harus diwujudkan atau ada kategorinya, Bu? baik, makasih. Bagus pertanyaannya ya. Jadi di sini ya saya ada menjabarkan tentang kata kebutuhan dan tuntutan. Ya, jadi perlu kita pahami apa sebenarnya perbedaan antara kebutuhan dan tuntutan. Ya, jadi kalau kita pahami bahwa kebutuhan itu adalah, bisa kita pahami bahwa kebutuhan itu adalah bersifat objektif, ya. Nah, tuntutan itu bersifat subjektif, ya. Jadi eh, tuntutan itu, ya, tuntutan itu kalau dikatakan bersifat objektif tentu tidak bisa kita penuhi secara keseluruhan, ya. Jadi tidak begitu berpengaruh terhadap terlaksananya pelayanan kesehatan, ya. Tuntutan ini biasanya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Bisa jadi faktor itu dari pendidikan, ya, ataupun sosial ekonomi tertentu, di mana ya individu itu dengan objektif, ya, dengan dirinya sendiri bahwa eh, memerlukan yang berbeda, ya, memerlukan sesuatu yang berbeda. Tentu ini akan berbeda antara setiap orang dengan orang yang lain, ya. Jadi eh, tidak selamanya tuntutan itu perlu dipenuhi, ya. Namun demikian pun tidak bisa kita abaikan, ya. Kalaupun tuntutan itu timbul, ya, karena adanya pengaruh kemajuan teknologi, maka perlu dilakukan upaya komunikasi, ya. Perlu juga dilakukan peningkatan keterampilan, ya, untuk bisa memperkecil atau meminimalkan adanya tuntutan yang bersifat subjektif, yang bersifat objektif tersebut, yang bersifat subjektif tersebut, ya. Oke, sampai sini bisa? Ya, sekali lagi saya jelaskan, ya, bahwa tuntutan itu bersifat subjektif, ya. Kebutuhan itu bersifat objektif, ya. Jadi akan berbeda tuntutan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tidak bisa juga kita abaikan, ya. Oke, bisa dipahami, Emi? Bisa, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ya, Bu. terima kasih ya. Jadi nanti materi kita ini bisa dilihat pada kita masing-masing. Nah, di akhir nanti, ya, di akhir pertemuan kita ini, saya akan ada melaksanakan ujian ataupun kuis, ya.
kuis post-test dalam bentuk post-test pada kita. Jadi saya harap semua kita mengisi post-test tersebut ya. Nah, nanti untuk materinya ini ya semua bisa melihat atau mengakses pada masing-masing. Jadi saya mohon untuk dipelajari kembali. Kalaupun ada pertanyaan di luar jadwal perkuliahan kita ini, silahkan gunakan grup media sosial kita ya. Oke, terima kasih buat perhatiannya dan kerjasamanya pada pertemuan ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih. Silahkan Liv. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.